Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan selanjutnya mengenai fisiologi janin. Pada kehamilan itu biasanya berlangsung selama 40 minggu, namun ada beberapa teori yang menyatakan bahwa kehamilan itu berlangsung antara 37 sampai 42 minggu untuk normal ya. Dan itu dikatakan aterm atau matang. Itu dengan perhitungan dalam 1 bulan adalah 24 hari. Kemudian untuk perhitungan usia kehamilan sendiri dimulai dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Kalau kita menggunakan rumus Nigel, kita bisa memperkirakan kapan takbiran persalinannya. Jika haid terakhirnya pada bulan Januari sampai Maret, itu harinya ditambah 7, kemudian bulannya tambah 9. Kalau tahunnya tidak ditambahkan atau bisa saja ditambahkan 0 saja karena biasanya pada tahun yang sama kalau haid terakhirnya antara bulan Januari sampai Maret. Tapi kalau di haid terakhirnya bulan April sampai Desember itu perbedaannya adalah harinya ditambah 7, bulannya dikurang 3, dan tahunnya ditambah 1. Mungkin nanti pada saat pelajaran tentang perhitungan rumus usia kehamilan atau takbiran persalinan ini bisa kita pelajari lebih lanjut ya. Saat ini kita akan berfokus pada perkembangan janin dalam 40 minggu ini atau selama kehamilan. Perlu kita ketahui bahwa janin ini tumbuh dan berkembang di dalam rahim ya. Kita mulai dari 4 minggu, panjang janin sekitar 7,5 sampai 10 mm. Kemudian biasanya ada rudimentar ya, hidung, telinga, dan mata. Artinya adalah sudah terdapat calon atau bakal dari mata, telinga, namun belum terbentuk sempurna. Oh ya, kemudian kalau kalian semua melihat bahwa ada ketidakkonsistenan antara yang saya sampaikan, artinya itu saya menggunakan beberapa sumber yang mungkin ada perbedaan. Misalnya di tabel ini 4 minggu itu 7,5 sampai 10 mm. Mungkin di tempat yang di slide yang berikut ya mungkin ada lagi adalah 0,5 sampai 0,1 cm. Misalnya seperti itu tidak masalah dan tidak perlu menjadi bingung saat mencerna hal tersebut. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan janin itu masih banyak diteliti dan tidak pasti ya, artinya setiap pertumbuhan tiap janin berbeda-beda. Namun pada dasarnya 12 minggu pertama itu adalah komponen tubuhnya sama, artinya mau ras dari mana, misalnya dari Eropa, dari Amerika, dengan Indonesia itu sama ya, artinya dalam proses pertumbuhan mulai dari fertilisasi bertemunya antara sperma dan ovum, kemudian menjadi zigot, dan kemudian berkembang berikutnya menjadi morula, blastula, dan sebagainya itu ya. Kemudian pada usia kehamilan 8 minggu, panjang janin biasanya 2 sampai 2,5 cm. Kemudian kepala ke arah dada melengkung begitu ya. Kemudian hidung, telinga, dan mata mulai terbentuk. Kemudian pada 12 minggu perkiraan panjang janin sekitar 9 cm. Pembentukan organnya mulai dari daun telinga ya, daun kuping ya, kelopak mata, leher, kemudian alat genitalia mulai tampak. Pada 16 minggu sekitar panjangnya adalah 16 sampai 18 cm. Kemudian genitalia eksterna tampak, hidung dan telinga tampak pula. Kemudian pada usia 20 minggu panjangnya sekitar 25 cm, kulitnya makin tebal, tadinya transparan, mungkin sudah mulai ada pigmennya, kemudian rambut kepalanya mulai tumbuh, rambut lanugonya mulai tampak. Lanugo itu adalah bulu-bulu atau rambut-rambut halus di seluruh tubuhnya. Kemudian pada usia kehamilan 24 minggu itu panjang janin sekitar 30 sampai 32 cm. Kemudian kelopak mata alis dan bulu mata mulai terlihat, kulit tertutup dan jelas, kepala besar, kemudian pernapasan mulai berfungsi dan hidup ya dalam beberapa jam kalau misalnya dia dilahirkan. Tapi kalau misalnya dia masih di dalam kandungan itu masih tetap berlanjut untuk pertumbuhan dan perkembangan.
Kemudian di usia 40 minggu, panjang janin sekitar 50 sampai 55 cm, ada juga yang kurang sekitar 46 sampai 48 cm, tergantung nutrisi juga pada saat kehamilan ini apakah ibunya cukup atau kurang ya. Bayinya cukup bulan, kemudian kulit berambut dengan baik, kulit kepala tumbuh baik, testis telah turun ke skrotum dan pusat pemilangan pada tidak proksimal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan darah janin. Di sini tergantung pada zat besi yang dikonsumsi oleh ibu dan pada bayi itu dimulai pada hati, limpa, dan sumsum tulang. Tapi tadi ya, ini dimulai dari ibu dulu. Artinya zat besi yang dikonsumsi ibu akan dibentuk menjadi sel darah merah pada hati, limpa, dan sumsum tulang ibu. Sel darah janin dibentuk oleh yolk-sac atau kantong kuning dalam bentuk megaloblas. Selanjutnya darah janin dibentuk oleh hati dan sumsum tulang dalam bentuk megalosit dan makrosit. Kemudian normosit dibuat setelah aktivitas sumsum tulangnya penuh. Kemudian menjelang persalinan, janin mulai membentuk hemoglobin dewasa sendiri sebagai persiapan kelahiran sehingga dapat menghisap oksigen dan pernafasan mulai aktif. Tapi sebenarnya pada saat embrio ini sudah dimulai dari pembentukan sumsum tulang di tulang belakang untuk pembentukan sel darah ya, hemopoiesis. Ini kalau sudah dibentuk pada sumsum tulang, ini termasuk dalam sel darah merah dewasa. Yolk-sac sendiri adalah fungsinya memberikan nutrisi sehingga pertumbuhan tulang belakang janin itu berkembang dengan baik. Kemudian pernafasan janin, kita lihat bahwa bentuk pernafasan intrauterin, tapi air ketuban tidak masuk ke dalam paru-paru. Gerakan pernafasannya dikendalikan oleh saturasi oksigen. Bila oksigennya kurang dari 50% saturasinya, maka akan terjadi pemberhentian gerakan. Bila saturasi menurun, maka saturasi karbon dioksida akan berfungsi untuk mengendalikan gerak pernafasan, namun ini cukup berbahaya bagi janin. Ya. Pada persalinan, paru-paru berkembang dengan sendirinya karena rangsangan mekanis pada saat membersihkan jalan nafas, dan juga terdapat lecithin dan sphingomyelin yang dapat memberikan peluang berkembangnya paru-paru. Nah, di sini kita lihat bahwa pada saat janin mulai dilahirkan terjadi beberapa perubahan ya. Yang pertama adalah pemotongan tali pusat. Hal ini akan mempengaruhi ductus venosus aurantii yang ada di hati yang berhubungan langsung dengan vena cava inferior yang nantinya juga akan berhubungan dengan foramen oval ya. Kemudian pembentukan paru-paru sendiri dimulai dari laringotrakeal ya, atau tabung atau saluran laring ya, dari splenic mesoderm, di mana hal ini dimulai pada kehamilan 4 minggu. Tabungnya dulu ya, kemudian ada tonjolan trakea, kemudian bertambah panjang, dan akhirnya pada akhir 4 minggu itu sudah mulai terbentuk tonjolan bronkus. Kita perhatikan bronkusnya makin besar, makin berkembang, kemudian terdapatlah calon-calon dari bronkioli. Kita cek bahwa pada saat 8 minggu ternyata paru-paru sudah mulai terbentuk, namun belum sempurna. Tetapi ini sudah ada pada paru-paru kanan, ada 3 lobus, lobus atas, lobus tengah, dan lobus paling bawah. Kemudian paru-paru kiri menjadi 2 lobus ya. Secara alami janin melakukan gerakan nafas selama di dalam rahim, namun kembali lagi cairan ketuban tidak sampai paru-paru sehingga paru-paru ini tetap clear, diisi hanya dengan darah yang dialirkan dari ibu melalui plasenta. Pusat pernapasan ini akan dipengaruhi oleh konsentrasi oksigen dan karbon dioksida yang ada di janin. Kemudian sistem pernapasan juga akan sangat dipengaruhi oleh sistem uteroplasenta atau sistem peredaran darah plasenta dan rahim ya. Artinya ketika plasenta menempel dengan rahim, di situ banyak pembuluh darah yang saling terkait sehingga terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika terdapat gangguan, maka akan terjadi ketidakseimbangan asam dan basa.
Pada permukaan paru-paru janin yang matur akan ditemukan lipoprotein yang berfungsi untuk mengurangi tekanan pada alveoli. Lipoprotein ini dan lecitin merupakan tanda dari paru-paru yang matur. Jadi ketika semakin tua usia kehamilan, semakin aterem, maka paru-parunya semakin matang. Paru-paru janin belum matang sebelum 36 minggu. Jadi kalau masih 28 minggu atau 32 minggu itu paru-parunya belum matang. Sehingga kalau terjadi kontraksi dan kemungkinan terjadinya persalinan prematur, diperlukan pengobatan untuk membantu paru-parunya matang terlebih dahulu baru bisa dilahirkan. Kemudian sistem peredaran darah janin ini berbeda dengan sistem peredaran darah orang dewasa karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantara plasenta. Faktor yang mempengaruhi dalam sistem peredaran darah janin ini adalah foramen ovale atau lubang di antara atrium kanan dan atrium kiri ya. Jadi di sini cek kursor saya. Ini atrium kanan, ini atrium kiri. Di sini ada lubang yang namanya foramen ovale, artinya adalah ketika darah masuk dari vena cava inferior kemudian ke atrium kanan itu bisa langsung ke atrium kiri karena ada ductus tadi foramen ovale ini ya. Jadi dari sini langsung ke sini. Kalau peredaran orang dewasa itu dari atrium kanan kemudian ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis, kita akan menangkap oksigen dan melepaskan karbon dioksida itu pada orang dewasa ya. Kemudian darahnya akan kembali lagi ke ventrikel kiri, kemudian ke atrium kiri, baru ke aorta. Tapi kalau pada janin tidak seperti itu, dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, langsung masuk ke atrium kiri sebagian besar janin. Tapi tetap ada yang masuk ke ventrikel kanan. Nanti dari atrium kiri itu masuk ke ventrikel kiri, kemudian langsung ke aorta. Nah, di aorta ini juga ada yang namanya ductus arteriosus Bocali antara arteri pulmonalis dan aorta. Artinya apa? Artinya ketika janin itu masih terdapat hubungan langsung antara aorta dengan paru-paru, sehingga hal itu untuk membantu membiasakan janin paru-parunya berfungsi. Tapi belum, ya nanti setelah lahir baru dia berfungsi. Kemudian ada juga ductus venosus aurantii di dalam hemper menuju vena cava inferior, di mana ductus ini akan menutup secara sistematis ketika tali pusat terhenti atau tali pusat dipotong kemudian diikat ya. Kemudian faktor berikutnya adalah umbilicus yang di dalamnya terdapat satu vena dan satu vena umbilicalis ya yang warnanya merah, ini adalah vena, sedangkan yang biru adalah arteri. Mohon maaf, arteri. Yang biru ini adalah arteri. Jadi kebalikannya, kalau di peredaran darah orang dewasa itu arteri yang menyimpan darah bersih atau darah yang mengandung yang mengandung oksigen. Arteri yang mengandung oksigen pada orang dewasa dan itu warnanya merah. Sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida itu warnanya biru kalau pada orang dewasa itu pada vena. Namun pada bayi atau pada janin di dalam rahim itu kebalikannya. Jadi vena adalah yang mengandung darah bersih atau yang mengandung darah oksigen. Sedangkan yang arteri itu adalah memuat darah yang mengandung karbon dioksida yang membawa hasil metabolisme tubuh janin ke arah plasenta, dari plasenta nanti ke arah ibu melalui sistem uteroplasenta tadi, gitu ya. Nah, darah yang kaya O2 dialirkan melalui vena umbilicalis menuju hati, di mana terdapat ductus venosus aurantii, langsung menuju dan masuk ke dalam vena cava inferior, lalu masuk ke atrium kanan jantung janin. Jadi tadi ya, misalnya ini darah masuk ke vena umbilicalis, masuk ke ductus arteriosus, ya, venosus aurantii. Ya, di sini masuk ke vena cava inferior, kemudian masuk ke atrium
kanan. Dari atrium kanan, sebagian besar darah masuk ke atrium kiri melalui foramen ovalis. Nah, dari sini ke sini langsung, tidak ke bawah ya. Kemudian sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Darah yang masuk ke atrium kiri akan dipompa menuju paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan melalui aorta melalui ductus arteriosus botalis. Jadi, ketika dari ventrikel kiri ini menuju ke aorta, harusnya kan ke seluruh tubuh ya. Nah, ini karena ada ductus ya, arteriosus botalis, ini langsung di bypass gitu ya. Tadinya kan dari atrium kiri akan dipompa menuju paru-paru, tapi ini langsung ke ductus arteriosus botalis menuju ke aorta. Cabang aorta di bagian bawah menjadi dua arteri hipogastrika interna yang mempunyai cabang arteria umbilicalis. Nah ini ya, hipogastrika. Kemudian darah dari ventrikel kanan dipompa menuju paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus botalis. Darah yang menuju paru-paru akan dialirkan kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis, dan darah yang menuju plasenta melalui arteri umbilicalis terpecah menjadi kapiler untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Sisa metabolisme janin dan oksigen dilepas ke dalam sirkulasi retroplasenter yang selanjutnya dibuang melalui sistem eliminasi tubuh ibu. Kemudian peredaran darah janin berlangsung selama kehidupan intrauterin dan plasenta memegang peranan penting. Kegagalan fungsi plasenta dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, jadi tadi ya, darah yang kaya akan oksigen masuk ke ductus venosus arantii ya, langsung ke vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, dari atrium kanan ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri ini melalui ductus arteriosus botalis ya, itu bisa langsung ke aorta kemudian ke seluruh tubuh. Namun tetap sebagian kecil darah itu melalui sistem peredaran darah orang dewasa, yang artinya dari atrium kanan juga ke ventrikel kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis ya, kemudian kembali ke melalui vena pulmonalis ke atrium kiri, dari atrium kiri ke ventrikel kiri, dari ventrikel kiri baru ke aorta dan ke seluruh tubuh, yang kemudian akan bergabung kembali arterinya menuju ke plasenta. Disinilah terjadi pertukaran tadi ya, kalau yang dari janin bawa karbon dioksida akan ditukar menjadi oksigen, kemudian yang dari janin membawa hasil metabolisme akan ditukar menjadi zat-zat yang diperlukan oleh janin untuk tumbuh dan berkembang. Begitu. Nanti belajar lagi ya kalau bingung dengan penjelasan saya. Kemudian faktor yang menentukan perubahan sirkulasi peredaran darah janin menjadi sirkulasi peredaran darah dewasa adalah sebagai berikut, yaitu berkembangnya paru-paru janin. Jadi setelah lahir, paru-paru ini akan terperas sehingga dapat mengembang sempurna dan menyebabkan tekanan negatif pada paru sehingga dapat menampung darah untuk melakukan pertukaran karbon dioksida dan oksigen dari udara. Dengan demikian, ductus arteriosus botalis tidak berfungsi dan akan mengalami obliterasi karena tekanan dalam atrium kiri makin meningkat sehingga menutup foramen oval. Jadi keempat faktor yang ada di sini, peredaran darah janin lama-lama akan menutup ya, foramen oval menutup, ductus arteriosus juga menutup, ductus venosus juga menutup, dan ini juga akan menutup karena nanti akan dipotong vena tali pusatnya ya. Terputusnya hubungan peredaran darah antara ibu dan janin dengan dipotong tali pusat, kemudian bayi juga sudah mulai membuat hemoglobin dewasa tipe adult, sehingga siap melakukan proses pertukaran karbon dioksida dan oksigen melalui paru-paru.
dan menjelang persalinan disiapkan membuat hemoglobin dewasa sehingga setelah lahir langsung dapat melakukan pertukaran antara oksigen dan melepas CO2 melalui pernapasan. Nah, ini gambaran besarnya. Nanti mungkin setelah perkuliahan diberikan untuk ya. Nah, kita lihat lagi di sini plasenta. Saya ulangi lagi. Ini adalah vena umbilicus dan ini adalah arteri umbilicus ya. Kemudian ini masuk ke portal situs ya. Kemudian disinilah letak ductus venosus ya di hati. Kemudian masuk ke vena cava inferior yang kemudian masuk ke atrium kanan, kemudian ke atrium kiri, bisa langsung masuk ke aorta melalui ductus arteriosus profondi. Ductus arteriosus profondi ya. Oke, kemudian nanti seluruh darah akan dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian kembali melalui vena cava hipogastrika yang nantinya akan berhubungan dengan arteri umbilicalis yang kemudian akan kembali ke plak. Itu ya, itu gambaran singkatnya. Kemudian sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu mulai tumbuh pada minggu ke-16 yang secara rutin janin itu meminum air ketuban sebanyak 450 ml dalam 24 jam. Absorpsi air ketuban juga melalui traktus digestivus, artinya lambung, kemudian usus-usus besar, usus halus, janin juga sudah mulai melakukan pertumbuhan dan melakukan fungsinya, sehingga bisa menjadi proses permulaan untuk persiapan sistem pencernaan setelah lahir. Kemudian hati atau hepar yang berfungsi dalam membentuk sel darah melakukan metabolisme hemoglobin dan bilirubin serta mengubahnya menjadi bilirubin. Jadi tetap akan ada metabolisme HB ya atau hemoglobin yang nantinya akan diubah menjadi bilirubin dan disalurkan ke usus sebagai bahan sisa metabolisme. Bila terjadi asfiksia berat, dapat menyebabkan rangsangan nervus vagus atau X, peristaltik ususnya meningkat dan terbukanya sphincter angin sehingga mekoniumnya keluar. Jadi, sistem pencernaan pada janin itu sudah mulai berjalan ya dengan adanya mekonium. Mekonium itu adalah feses bayi yang pertama. Warnanya hijau karena tadi dari biliverdin atau hasil metabolisme hemoglobin tadi. Biliverdin memberikan warna kehijauan pada air ketuban bila terjadi asfiksia intrauterin. Maka dari itu pada saat menolong persalinan harus berhati-hati jika air ketuban berwarna kuning kehijauan atau hijau bertaut. Imaturitas hepar akan mempengaruhi sistem enzim karena hal ini akan mempengaruhi proses metabolisme hemoglobin, sehingga ada beberapa sistem enzim yang kurang atau tidak didapatkan oleh janin. Kemudian pankreas sendiri telah mulai berfungsi meskipun sangat terbatas. Kemudian sistem perkembangan di mana glomerulus pada ginjal mulai terbentuk pada cortex renalis pada janin usia 8 minggu. Cortex renalis ini adalah sisi tepi luar dari janin ya. Jumlah glomerulus sendiri pada kehamilan 20 minggu sekitar 350.000 dan di akhir kehamilan sekitar 820.000. Ginjal mulai berfungsi pada usia 3 bulan dan di dalamnya kandung kemih sudah mulai terbentuk urin yang keluar secara teratur ke liquor amni atau cairan ketuban. Produksi urin janin sekitar 0,05 sampai 0,10 ml per menit dengan kapasitas kandung kemihnya sekitar 44 ml. Kemudian 3 hari pertama fungsi ginjal belum dipengaruhi oleh air, baru pada hari kelima setelah lahir ginjal akan dipengaruhi oleh jumlah cairan yang masuk. Artinya adalah ketika si bayi menyusu cukup banyak, maka cairan yang terbentuk atau urin itu juga cukup banyak yang dikeluarkan. Pada saat di dalam rahim ginjal belum berfungsi secara sempurna, namun setelah lahir tali pusat diikat, maka darah akan banyak menuju ginjal. Barulah di situ ginjal berfungsi dengan baik. Jadi perlahan-lahan, tidak langsung ya. Kemudian sistem kelenjar endokrin atau sistem hormonal pada kehamilan 10 minggu kortikotropin telah dapat ditemukan dalam hipofisis janin. Jadi hipofisis ini letaknya di kepala. Kalau kemarin belajar tentang otak atau tentang
sistem endokrin itu pasti dikasih tahu tuh, letak dari hipofisis. Hormon ini diperlukan untuk mempertahankan glandula suprarenalis janin. Kemudian ada juga hormon somatomonostatin yang ditemukan di daerah kali pusat dengan kadar yang tinggi. Pada kehamilan 10-14 minggu juga, kelenjar tiroid janin sudah mulai berfungsi untuk menyimpan iodium dan menghasilkan tiroksin untuk tumbuh kembang janin. Testis janin juga sudah mengadakan sintesis androgen dan ditemukan juga testosteron serta androstenedion. Sedangkan untuk ovarium yang sudah mulai terbentuk namun belum diketahui apakah sama-sama menghasilkan estrogen atau tidak. Karena estrogen ini banyak diserap oleh atau dibutuhkan oleh janin melalui darah ibu yang mengandung banyak estrogen itu. Selanjutnya adalah sistem saraf, di mana pada 10 minggu janin juga sudah mulai ada gerakan spontan, mulai dari leher tangan, kaki ya, fleksi atau melebar, fleksi itu menepuk ya. Kemudian bibirnya menganga atau menutup mulutnya ya. Kemudian ada gerakan menelan juga sudah berfungsi pada kehamilan 16 minggu, kemudian gerakan sucking ya, sucking itu menghisap itu pada kehamilan 24 minggu. Pada trimester 3, hubungan antara sistem saraf dengan fungsi otot menjadi lebih sempurna, sehingga bayi sesudah usia 32 minggu dapat bertahan hidup di luar kandungan. Apakah sebelum 32 minggu dapat bertahan juga, itu tergantung bagaimana fungsi tubuh keseluruhan janin terbentuk. Jika sudah cukup baik, itu bisa namun dengan proses perawatan yang cukup baik. Kemudian minggu ke-28 mata itu sangat sensitif dengan cahaya. Selanjutnya adalah sistem imun, di mana kehamilan 8 minggu janin sudah mulai sistem kekebalan tubuhnya melalui terbentuknya limfosit di sekitar pinus. Ayo cari ya tempat pinus di mana. Kemudian semakin tua usia kehamilan maka semakin banyak sel limfosit. Folikel limfo juga banyak terbentuk pada kehamilan trimester ketiga. Kemudian imunoglobulin G tersalurkan dari ibu menuju janin, dan hal inilah yang terbentuk sebagai kekebalan pasif. Pada kekebalan aktif nanti akan terbentuk ketika bayi sudah lahir dan diberikan imunisasi. Sedangkan kalau kekebalan pasif itu bayi mendapatkan kekebalan dari ibunya. Nanti pada usia 2 bulan pasca dilahirkan, imunoglobulin G ini akan terbentuk sendiri dalam tubuh janin meskipun masih terbatas. Sedangkan imunoglobulin A terbentuk pada kehamilan usia 2 bulan namun sedikit sekali dan akan banyak ditemukan pada saat lahir. Sedangkan imunoglobulin M akan diproduksi saat bayi lahir. Bayi akan mendapatkan kekebalan pasif selama 6 bulan terhadap difteri, cacar, campak, polio, dan herpes simplex. Sedangkan pada penyakit-penyakit di luar itu, maka bayi harus bertahan melalui sistem pertahanan tubuhnya sendiri. Kemudian imunoglobulin juga dapat ditemukan pada si ibu. Inilah yang akan membantu bayi mengaktifkan sistem imunologinya selama proses pertumbuhan dan perkembangan tahun pertama. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ibu, yaitu keadaan kesehatan ibu saat hamil, penyakit yang menyertai kehamilan, kemudian penyakit kehamilan, kelainan pada uterus, kehamilan tunggal atau ganda atau triple, kebiasaan ibu yang merokok, alkohol, atau kecanduan obat yang lain. Sedangkan faktor janin ada jenis kelamin janin ya, kemudian penyimpangan genetik lain kongenital, pertumbuhan abnormal, dan infeksi intrauterin. Artinya adalah ketika contoh ya, misalnya faktor ibu, kalau kehamilan tunggal dengan kehamilan ganda atau triple tentunya akan berpengaruh pada berat janin atau fungsi-fungsi yang lain. Ada saja janin yang tidak berkembang dengan baik meskipun dia tepat ya. Kemudian kebiasaan ibu merokok, mengkonsumsi alkohol, dan kecanduan obat-obatan juga akan merugikan dirinya serta janinnya. Penyakit yang menyertai kehamilan, contohnya hipertensi, asma, jantung,
Nah, itu juga akan memperberat penyakitnya dan memperberat kehamilan. Penyulit kehamilan sendiri contohnya adalah kalau terjadi kelainan pada plasenta, misalnya plasenta previa, totalis, itu juga akan mempengaruhi asupan nutrisi yang diserap untuk janinnya. Sedangkan jenis kelamin janin tentunya akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Penyimpangan genetik, kalau ada kelainan kongenital ya, cacat bawaan, itu juga akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan organ-organ di dalam rahim. Kemudian faktor plasenta ini juga penting karena selama bayi di dalam rahim, plasenta yang membantu menghidupi tersalurkannya zat-zat yang dibutuhkan oleh janin melalui darah ya, yaitu dari ibu ke janinnya. Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan plasenta melalui indeks plasenta. Indeks plasenta ini cara menghitungnya adalah berat plasenta dibagi berat bayi. Kemudian yang dinamakan fetus aperum atau janin yang matang itu pada usia kehamilan 37 sampai 42 minggu dengan berat 2.500 sampai 4.000 gram. Pertumbuhan organnya sempurna, rambut kepala tumbuh dengan baik, kulit licin dengan terik terbiasa atau bersih tanpa vernik. Kemudian rambut langitnya tumbuh baik, testis sudah turun ke dalam skrotum, dan pusat penulangan berkembang labia majus atau labia mayora menutupi labia minora. Kemudian di dalam rahim posisi janin sebagai berikut: kepala mengadakan fleksi ke dada, tangan mendekap dada, kemudian kaki mengadakan fleksi dan mengarah ke perut bayi. 97% letaknya adalah kepala, sehingga kepala sangat menunjukkan sebagai jalannya persalinan. Bila kepala sudah melalui jalan lahir, maka bagian badan yang lain mudah dapat menyusul dari lahirnya janin. Selanjutnya adalah perkembangan janin pada bulan pertama. Di sini sudah terbentuk kantung dan cairan ketuban untuk melindungi embrio. Dalam waktu ini plasenta dan sel darah bayi juga mulai terbentuk. Kemudian janin masih memiliki ukuran yang kecil sekitar 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi, dan area wajah itu ada lingkaran hitam besar di tengah karena itu adalah calon mata yang muncul. Lingkaran ini akan berkembang menjadi mata, bagian mulut, tulang rahang, dan tenggorokan janin juga sudah mulai terbuka. Kemudian pada perkembangan janin bulan kedua, ukuran janin sekitar 4-17 mm, sistem kardiovaskuler dan peredaran darah mulai terbentuk sehingga nanti akan membantu proses sistem uteroplasenta dan terbentuk bakal tangan dan kaki, terbentuk neural tube atau calon dari tulang belakang, atau bakal dari otak, sumsum tulang belakang, dan pembuluh saraf. Mulai terbentuknya tali pusat, mulai terbentuknya hidung, mulut, telinga, dan kelopak mata, serta wajah secara keseluruhan. Kemudian tulang rahang dan calon gigi susu juga sudah mulai terbentuk, otak, paru-paru, ginjal sudah mulai berfungsi dan semakin matang, jantung akan mulai berdenyut lebih kurang 120 sampai 160 mm Hg, dan ini juga belum pada beberapa ibu sudah mulai kedengaran bunyi jantungnya, tapi pada ibu yang lain juga belum, kecuali dilakukan pemeriksaan melalui PSP. Tulang dan otot juga sudah mulai berkembang dan berkontraksi. Kemudian perkembangan janin pada bulan ketiga, yaitu janin mulai aktif bergerak, terbentuknya kuku, rambut, dan gigi sudah mulai tampak sempurna, organ tubuh janin mulai berfungsi, kemudian kantung amnion dan cairan amnion mulai terbentuk, plasenta juga sedang bertumbuh, kemudian kepala, mata, telinga, hidung, dan mulut sedang bertumbuh. Jantung mulai berdenyut, janin mulai merespon suara dan cahaya, terbentuknya jaringan lemak dan otot, terbentuknya rambut di kepala, mata dan janin mulai membuka dan menutup, serta sistem pernafasan mulai berkembang. Janin mulai bisa mengatur suhu tubuh, jadi sensitif juga terhadap suhu panas maupun dingin. Kemudian perkembangan janin bulan keempat, pertumbuhan janin mulai berkembang pesat. Untuk jenis laki-laki mulai memiliki saluran prostat, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sudah memiliki folikel pada ovarium. Tulang janin makin bertumbuh dari segi massa atau kepadatan dan panjang.
Mata sudah mulai bergerak perlahan dan panjang janin sekitar 6 inch atau 15 cm dengan berat sekitar 4 ons. Gerakan janin sudah mulai dirasakan bagi ibu multigrafida atau ibu yang sudah pernah hamil sebelumnya, dan plasenta terbentuk sempurna pada akhir bulan ini. Sedangkan pada perkembangan janin di 5 bulan, janin sudah berbentuk manusia namun ukurannya masih kecil dan bobotnya sekitar 360 sampai 600 gram dengan panjang sekitar 26 sampai 30 cm. Gerakan janin juga sudah mulai aktif sekitar 12 kali per menit dan dirasakan pertama kali oleh ibu primigravida atau sekitar 18 minggu. Alis dan rambut halus yang ada pada tubuh janin juga mulai tumbuh. Janin sudah memiliki pola tidur yang teratur dari pagi dan sore akan aktif dan malam akan tertidur, namun ada sebagian pula yang lebih aktif pada malam hari. Kemudian pertumbuhan gigi susu sudah dimulai. Perkembangan janin pada bulan ke-6, di sini paru-paru sudah terbentuk meskipun belum berfungsi, janin sudah bisa merespon suara dan gerakan. Maka dari itu dianjurkan bagi ibu hamil sering banyak ngobrol dengan janinnya. Kemudian panca indera berkembang hingga nanti mulai sempurna pada akhir bulan ke-7. Berat janin sekitar 760 gram dengan panjang sekitar 35,6 cm. Janin terlihat lebih gemuk dan kulitnya semakin halus, tidak transparan lagi. Janin sudah mulai membuang urin secara teratur ke dalam cairan ketuban. Rambut di kepala juga mulai jelas dan tampak, kemudian tubuh janin memiliki lebih banyak lemak. Kemudian perkembangan janin pada bulan ke-7, berat janin sekitar 1000 gram dengan panjang 38,6 sampai 39 cm. Kemampuan menghisap sudah mulai berkembang untuk persiapan menyusui setelah lahir. Kemudian paru-paru semakin kompleks pertumbuhannya namun belum sempurna, belum matang ya. Sumsum tulang mengambil alih kerja liver untuk memproduksi sel darah merah. Kemudian ukuran kepala mulai proporsional dengan ukuran tubuhnya karena di awal-awal ukuran kepala ini jauh lebih besar dibandingkan ukuran badan. Kemudian rambut janin mulai tumbuh dengan lebat, alat kelamin janin mulai terlihat, dan janin mulai menyimpan lemak dalam tubuhnya. Kemudian perkembangan janin pada bulan ke-8, janin sudah mulai memiliki berat 2000 gram dengan panjang 42,5 cm, sangat aktif dan memiliki gerakan tubuh yang teratur. Fungsi otaknya lebih baik, memiliki kemampuan meregangkan tubuhnya dan menggenggam tangannya, jadi ada gerakan fleksi dan gerakan relaksasi dari tangan maupun kaki atau jari-jarinya ya. Rambut, alis, bulu mata sudah bisa terlihat dengan jelas, melakukan kedipan juga, kemudian semua indera pada janin sudah mulai berfungsi, paru-paru janin sudah mulai terbentuk sempurna dan mulai pemasangan, plasenta sudah lebih matang dan terbentuk dengan maksimal, sehingga di 9 bulan nanti akan ada penurunan fungsi, jadi plasentanya menjadi lebih tua, mata sudah lebih fokus. Kemudian pada perkembangan janin 9 bulan beratnya sekitar 2500 gram atau lebih dan hampir 3000 sampai 4000 dengan panjangnya sekitar 46 sampai 52 cm. Janin sudah siap untuk lahir, organ tubuhnya sudah matang semua dan dapat bekerja dengan sendiri kecuali paru-paru karena paru-paru ini akan berfungsi setelah melewati jalan lahir dan paru-parunya kosong dari air ketuban atau tidak ada sama sekali cairan. Kulit dan jaringan juga terbentuk sempurna, otak sudah berkembang pesat, dan paru-paru sudah siap melakukan tugas. Demikian penjelasan dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.